Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Tutia, NIM 1805011048, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Lembaga Keuangan dengan judul Sistem Keuangan. Jadi sistem keuangan itu ada beberapa macam yang ingin kita paparkan di sini. Dan di sini kita ingin mendahulukan dulu atau latar belakang dari sistem keuangan itu sendiri. Jadi sistem keuangan itu atau pasar keuangan itu sendiri, dia ada pemilik dana dan ada peminjam dana, dan pengalirannya itu sama-sama secara tidak langsung dan langsung gitu. Manfaat lembaga keuangan itu sendiri, dia menekankan pada ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana, berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun, informasi asimetris dia menimbulkan resiko pada pelaku ekonomi itu sendiri. Jadi, gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan itu tadi mempengaruhi sistem keuangan, mengurangi pertumbuhan ekonomi. Maka butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Jadi perantara keuangan itu ada dua, supplier dan demander. Jadi mereka itu sama-sama pembiayaannya tidak langsung dan langsung. Adapun dalam penabung pemberi peminjaman itu sendiri, dia sama-sama rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Aliran dana dalam sistem keuangan ini ada dua, pemilik dana dan peminjam dana. Kalau pemilik dana tadi, dianya itu tidak memiliki kesempatan investasi. Namun, peminjam dana tadi memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas tadi melaksanakan saat ini lebih tinggi. Jadi, manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan itu yang pertama, kegiatan investasi yang meningkatkan produksi, ditambah lagi ke kegiatan konsumsinya. Di sini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Struktur pasar keuangan itu sendiri, dia berdasarkan waktu jatuh tempo, berdasarkan prioritas pengembalian, berdasarkan urutan transaksi, berdasarkan organisasi pasar. Berdasarkan jatuh tempo itu ada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu dia tadi mentransaksikan sekuritas. Sedangkan pasar modal tadi dianya itu lebih dari 1 tahun kalau pasar modal. Nah, di sini tadi kalau berdasarkan pengembaliannya tadi pasar obligasi dan pasar ekuitas. Sedangkan berdasarkan urutan transaksinya pasar primer dan pasar sekunder. Pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar, pasar bursa dan pasar non bursa. Kalau pasar bursa itu dia melalui pialang. Kalau non bursa itu saling memiliki kontak untuk memantau harganya. Informasi asimetris. Nah, di sini argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan itu seperti kita menganalogikan pasar jeruk gitu. Jadi informasi asimetris ini tadi dia itu menciptakan ongkos transaksi keuangan. Yang pertama tadi adverse selection dan moral hazard. Jadi pilihan dia itu merugikan. Adverse selection itu perilaku yang muncul karena adanya informasi. Sedangkan market for lemon itu tadi dia menjelaskan tentang adverse selection tadi. Pilihan merugikan adverse selection tadi contohnya ketidakmampuan mengetahui resiko default, gagal bayar. Maka bank atau lembaga keuangan lainnya diperlukan untuk menekankan perilaku merugikan seperti dengan adanya auditor atau menganalisa resiko default ke calon debitor. Informasi asimetris di sini perilaku bahaya moral atau moral hazard. Setelah transaksi dilakukan, dijelaskan oleh model principal agent problem. Jadi di sini contohnya peminjaman mengalokasikan
pinjaman ke aktivitas berisiko tinggi untuk memperoleh return tinggi. Klasifikasi perantara lembaga keuangan yang pertama tadi lembaga penerima simpanan, depository institution. Jadi di sini tuh dia lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit gitu. Pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain, contohnya kayak bank komersial gitu, dan koperasi atau kredit union. Yang B, contractual saving institution, dia lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik, sehingga sumber dana menggunakan dana relatif dari yang diprediksinya tadi. Kayak contohnya perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan kecelakaan, atau dana pensiun, seperti itu. Lanjut pada perantara investasi. Jadi di sini perantara investasi itu lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Contohnya perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual fund atau reksadana dan money market. Jadi di sini mereka itu menjelaskan bagaimana pengeluaran dana dan pemasukan dana. Adapun sistem keuangan global, di sini ada obligasi asing. Obligasi asing ini instrumen utang, dia bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contohnya obligasi perusahaan, dia Eurobond, obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asal. Eurocurrent, simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negara. Regulasi sistem keuangan ini dianya menyediakan informasi kepada publik gitu. Jadi tujuannya itu agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga kita tidak mengalami kerugian gitu. Menjaga kesehatan itu penting dalam sistem keuangan. Karena apa? Karena pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Bentuk dari regulasi sistem keuangan ini dia meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Kayak contohnya dia melalui penetapan cadangan minimum atau reserve requirement bagi BLKL untuk mengandalkan jumlah uang beredar. Yang keempat, dia menggairahkan kepemilikan rumah, merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu. Dia berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral